Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang penelitian ekspos faktor dan deskriptif kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aininda Seliana. Perkenalkan, nama saya Mita Unisa. Perkenalkan, nama saya Febriani Teti Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Mira Dahlia. Perkenalkan, nama saya Waitri Nindami. Pembahasan pertama yaitu pengertian penelitian ekspos faktor, yaitu penelitian di mana variabel-variabel bebas terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Jika secara metodis, merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis, tetapi tidak memberikan perlakuan tertentu karena memberikan manipulasi. Nah, yang kedua, macam-macam ekspos faktor. Yang pertama, casual research, merupakan penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, casual cooperative research, merupakan pendekatan dasar yang melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian ekspos faktor. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian merunut ke belakang untuk menemukan sebab hubungan dan maknanya. Kemudian yang ketiga, penelitian deskriptif yaitu menjelaskan penemuannya sebagaimana yang diamati. Kemudian keempat, penelitian korelasional mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Selanjutnya yang kelima, penelitian ekspos faktor, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan validitas empiris. Kemudian yang terakhir, penelitian ekspos faktor dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari penelitian ekspos faktor ini. Yang pertama, kelebihan dari penelitian ekspos faktor yaitu sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Kemudian, yang kedua, kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ekspos faktor lebih bertahan. Selanjutnya, ada kelemahan dari penelitian ekspos faktor. Yang pertama, kurang kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Kemudian yang terakhir, tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu dan menghasilkan akibat tertentu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian ekspos faktor. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab bagi munculnya variabel dependen yang diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang telah diteliti. Lalu langkah yang kedua itu ada hipotesis, di mana setelah perumusan masalah, peneliti harus mampu mengidentifikasikan tandingan atau alternatif yang mungkin dapat menerangkan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Lalu yang ketiga, pengelompokan data. Di sini penentuan kelompok subjek yang akan dibagi, pertama-tama kelompok yang dipilih harus memiliki karakteristik yang menjadi konsep penelitiannya. Yang keempat itu adalah pengumpulan data. Hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel, dependen maupun berkenaan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya
hipotesis tandingan, karena penelitian ini menyelidiki fenomena yang sudah terjadi. Seringkali data yang diperlukan sudah tersedia, sehingga peneliti tidak memilih sumber yang sesuai. Di samping itu, berbagai instrumen seperti tes, angket, interview dapat digunakan untuk mengumpulkan data bagi peneliti. Lalu yang kelima ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan serupa dengan yang digunakan dalam penelitian diferensial maupun eksperimen, di mana perbandingan nilai variabel dependen dilakukan antara kelompok subjek atas dasar faktor yang menjadi konsep. Yang terakhir ada penafsiran hasil. Di sini pernyataan sebab akibat dalam penelitian ini perlu dilakukan sehati-hati mungkin. Kualitas hubungan atau variabel independen dan dependen sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk memilih kelompok perbandingan yang homogen dan keyakinan bahwa munculnya hipotesis tandingan dapat dicegah. Selanjutnya, saya akan membahas itu mengenai pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Jadi penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non-eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar materi fisika di salah satu sekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian yang sering digunakan pada penelitian ini adalah angket, yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Selain angket, terdapat juga pedoman wawancara sebagai tindak lanjut dari pemberian angket agar hasil penelitian lebih akurat. Selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Pada penelitian deskriptif kuantitatif, dikenal dengan adanya hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ditentukan dengan cara menetapkan kriteria tertentu atau batasan berdasarkan kajian teoritis oleh peneliti. Misalnya, pada penelitian tingkat temperatur udara yang baik bagi tanaman tropis. Penelitian berdasarkan kajian teoritis berhipotesis bahwa temperatur udara yang baik bagi tanaman tropis adalah berkisar antara 15 sampai 18 derajat Celcius. Sehingga data hipotesisnya apakah akan melebihi, sesuai, atau bahkan kurang dari hipotesisnya. Kemudian kriteria pokok metode deskriptif. Yang pertama yaitu kriteria umum. Ada masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas. Kemudian ada tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum. Kemudian data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini. Kemudian ada kriteria khusus. Prinsip-prinsip atau data yang digunakan dinyatakan dalam nilai atau value, yaitu terdiri dari fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status. Kemudian ada sifat penelitian adalah ex post facto. Karena itu tidak adalah kontrol terhadap variabel dari penelitian, tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variabel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah umum dalam metode deskriptif. Langkah-langkahnya yang pertama itu memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Yang ketiga, memberikan limitasi dari area atau skop
atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Nah, yang keempat, pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis untuk diverifikasikan. Nah, selanjutnya itu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, merumuskan hipotesis-hipotesis yang diuji, lalu melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabulasi serta analisis statistik dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungan dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki, serta dari data yang diperoleh, serta referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dalam penelitian deskriptif. Kelebihan penelitian deskriptif yang pertama itu, metode deskriptif lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Yang kedua, relatif lebih mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Selanjutnya itu kelemahan penelitian deskriptif. Kelemahannya itu yang pertama, kesalahan metode yang timbul karena salah menggunakannya. Yang kedua, penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti karena kita tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel lain yang konstan. Maka, kita tidak dapat mengharapkan bukti nyata tentang sebab dan akibat. Nah, yang ketiga itu kelemahannya, umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini dan mungkin saja sudah tidak relevan lagi di masa yang akan datang. Nah, kelemahan yang keempat itu dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan setiap fenomena yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, hanya itu saja pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.